Bapak Kiai Haji Adib Karomi. Kepadanya disilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa nabiyyana fa ahsana khalqah wa addabahu fa ahsana ta'dibah wa zaka awsafahu wa akhlaqahu summa takhadahu sofiyahu wa habibah wa waffaqa lil iqtida'i bihi man arada tahbibah wa harrama anit takhalluqi bi akhlaqihi man arada tahbibah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa karimina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Habaib al-fudhala, para habaib yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, lebih khusus kepada guru kita Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Fadhil Ibn Al-Fadhil, Syekhina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya, dalah sak keluarginipun atalallahumullah bisihah wa afiyah, wa ulama anal kurama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang senantiasa kita banggakan dan yang kami hormati, para tamu undangan dari pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir, segenap kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari bersama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas rahmah, hidayah, taufik dan inayahnya berkenan memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bersama hadir, bermuajahah, bermujalasah dalam majelis yang mulia, dalam upacara yang mulia, kumpul kita bersama orang-orang yang mulia. Semoga kemuliaan kita bersama ini
kelak akan terulang kembali di hadirat Allah nanti di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Sholawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang pembelanya, para pecinta dan umatnya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari dalam kesempatan ini kita niati bersama untuk melahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas diwujudkannya, dilahirkannya ke tengah-tengah kita, dilahirkannya ke dunia ini kekasih Allah, beliau Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukan sekedar menjadi sumber dari nikmat, karena beliau bukan sekedar sumber kebaikan, beliau bukan sekedar pintu dari segala kebaikan, tetapi beliau adalah zatiyah kebaikan itu sendiri. Beliau adalah nilai-nilai kebaikan itu sendiri yang layak, patut dan kita syukuri bersama atas keberadaannya di tengah-tengah kita. Karena dengan rasa syukur itulah nikmat cinta kita kepada beliau akan berbuah. Nikmat cinta kita kepada para ulama akan berbuah. La in syakartum la azidannakum. Karena yang paling mudah untuk menarik tambahan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kelonggaran rezeki kepada setiap umat manusia, tapi disyaratkan saufa yughnikumullah min fadlihi insya'a, seandainya Allah berkehendak. Artinya kalau Allah tidak menghendaki, ya kita cukup yang penting untuk mempertahankan hidup. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, tetapi tetap diberikan batasan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepadanya kepada orang yang dikehendaki. Yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Dan ayat-ayat lain yang menerangkan bahwa peparing-peparing anugerah Allah adalah hak prerogatif Allah. Kepada siapa Allah menghendaki, dia akan diberi. Maka sebesar apapun kita memohon dan meminta, kadang-kadang anugerahnya adalah kekuatan kita untuk ridho terhadap nasib yang kita jalani. Itu saja sudah luar biasa. Akan tetapi lain halnya dengan janji Allah di dalam bab syukur. La in syakartum la azidannakum. Dalam ayat ini jelas diterangkan, seandainya engkau semua mau bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmatku, la azidannakum. Dalam kalimat ini ada lam qasam. Dalam kalimat ini ada nun taukid, ada sumpahnya, ada penguatnya. Sehingga Imam Ghazali ketika memberikan tafsiran pada ayat ini seakan-akan
bahwa siapapun yang telah bersyukur kepada Allah, maka tanpa syarat, tanpa permintaan apapun, Allah akan memberikan tambahan atas nikmat-nikmat itu. Semoga hadir kita dalam maulid ini meningkatkan kecintaan kita kepada beliau, menyempurnakan ittiba kita kepada beliau, dan kelak kita adalah umat yang mampu untuk membanggakan dan berhak mendapat syafaatnya di hari akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Tajuddin bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibni Athaillah As-Sakandari, atau yang terkenal dengan sebutan Ibnu Athaillah, dalam salah satu kitabnya beliau menulis, wa jama'allahul khaira kullahu fi baitin wahidin wa ja'ala miftahahu mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'alan wis ngumpulake sinten Allahu Gusti Allah al khaira ing kebagusan, kullahu yo sekabehaning kebagusan, semua kebaikan dikumpulkan dalam satu gudang, kebaikan dunia apalagi kebaikan akhirat, kebaikan zahir apalagi kebaikan batin, kebaikan yang kecil maupun yang besar dikumpulkan oleh Allah dalam satu gudang, dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat, yaitu pada sosok beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjadikan kunci daripada gudang tersebut adalah kita nurut, nderekaken, nauladani, nyonto datang perilaku beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mampu mencontoh Nabi, mampu meniru tindakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pemegang kebaikan dunia dan akhirat. Dia adalah pemegang kunci kebaikan zahir maupun batin. Mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahiyal mutaba'ah. Apa yang dimaksud dengan mutaba'ah? Antara madbu'aka fi kulli makanin, fi kulli hinin, fi kulli halin. Dijelaskan oleh Imam Syadili, apa yang disebut dengan mutaba'ah, engkau seakan melihat orang yang engkau anut itu pada setiap tempat ada beliau, di setiap amaliyah ada beliau, di setiap tingkah ada beliau. Maka setidaknya mahabbah kita kepada beliau adalah kita mengakui ada jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap kenikmatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan batin kita, iman Islam kita harus mengakui ada jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Bahkan sekecil apapun kenikmatan, kita harus mampu untuk merasakan bahwa di situ ada jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seteguk air yang kita minum, yang kemudian kita merasa segar. Alangkah luar biasanya ketika kita kemudian mampu, ya Allah, tidak akan bisa aku merasakan segarnya air ini tanpa jasa kekasihmu terlahir di dunia ini. Kepada secuil makanan yang kita telan, yang kemudian memberi kita kenyang, alhamdulillah ya Allah,
pada makanan ini ada jasa nabimu, yang dengan nabimu dihadirkan ke dunia ini, maka ada saya, maka ada makanan ini, maka ada kenikmatan ini. Apalagi tindakan-tindakan berikutnya. Untuk itu mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah kita mengejawantahkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdagang, bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah negara, bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin menjadi panglima perang. Karena perang yang terbaik adalah perang yang meniru kepemimpinan perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dagangan yang terbaik adalah berdagang yang meniru cara dagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada makan yang terbaik adalah bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika makan. Maka kadang-kadang kalau kita membaca buku-buku sirah Nabi, kita menjadi prihatin bahwa banyak sekali apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang ini kadang malah dihina. Ada seseorang ikut dalam upacara sebuah resepsi, kemudian dia ingin mencontoh Nabi, ambil satu makanan satu piring, kemudian ambil lauknya sesederhana mungkin, kemudian dia duduk di pojok, tidak mengambil kursi, makan selesai dihabiskan, kemudian piring ini nopo nggih setelah coro Jawa dioleti pakai tangan, habis kemudian dimasukkan ke mulutnya. Orang-orang sekitarnya mencibir, ki wong jelei, potongane wong kere kok melu undangan kaya iki. Iki mesti masbok ya. Hal yang demikian ini karena ketidaktahuan kita. Kadang kita tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan. Beliau tidak senang pada masakan yang panas-panas. Sementara kita senang masakan yang panas. Beliau tidak senang makan dengan lauk pauk yang beraneka warna, yang beraneka ragam, sementara kita satu saja tidak cukup, harus beraneka ragam. Beliau memakan senang pakai tangan, kadang kita tidak mau pakai tangan, rasanya jijik dengan tangan kita sendiri, harus pakai sendok, tambah garpu, kadang tambah gergaji kecil, tambah tang dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di hotel-hotel tempat yang mewah-mewah, Rasulullah tidak pernah memakai hal-hal seperti itu. Tapi kalau toh jenengan terpaksa memakai itu, jangan khawatir, saya jamin bukan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang makan, duduk bersama sahabat-sahabatnya, tidak pakai kursi, apalagi meja makan, apalagi tempat khusus untuk ruang makan. Sementara kita setiap membangun rumah, kita konstruksi tersendiri sebuah rumah makan yang indah. Kita datangkan meja makan, kursi makan yang luar biasa. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dicintai, disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, bagi yang punya ruang makan, meja kursi makan juga tidak harus dibongkar atau dijual. Karena punya ruang makan, meja makan, walaupun Rasulullah tidak punya, juga saya jamin bukan bagian dari bid'ah. Tidak apa-apa, monggo. Ini ada pada masalah makan.
Ini baru pada masalah makan. Belum masalah ketika kita tidur. Bagaimana Rasulullah tidur? Menghadap kemana Rasulullah tidur? Dan lain sebagainya dalam kegiatan amalia sehari-hari. Ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita mencontoh dan meniru beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dulu diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada seorang kiai yang boleh dikata setiap harinya membagi beras. Lalu kiai ini ditanya, "Kiai, jenengan kok bagi beras setiap hari, ini beras apa?" Jawab kiai ini beras kafarot. Loh, kafarot ini kan berarti jenengan nebus kekeliruan. Iya, saya nebus kekeliruan bahkan kesalahan. Loh, kesalahan apa Ki yang diperbuat jenengan kok sepertinya setiap hari ada? Kiai ini jawab, pada pagi hari ini saya tergesa-gesa untuk ke masjid hingga saya pakai baju memasukkan lengan kiri lebih dulu. Maka saya bayar kafarot saya karena Nabi saya setiap pakai baju pakai lengan kanan dulu. Dia bayar kafarot. Tempo hari bayar lagi, ditanya oleh santrinya, "Kiai, ini kafarot apa lagi?" "Tadi saya tergesa-gesa masuk masjid lupa kaki kiri dulu. Karena Nabi saya kalau masuk masjid pakai kaki kanan dulu. Saya keliru pakai kaki kiri dulu. Maka saya bayar kafarot." Tempo hari bayar lagi, ditanya, "Ada apa Kiai? Kenapa ini bayar lagi?" "Tadi aku lupa turun dari masjid pakai kaki yang kanan dulu. Padahal Nabi saya turun dari masjid pakai kaki kiri lebih dulu. Maka ini saya bayar kafarot." Masya Allah. Hal inilah kemauan besar untuk mutabaah datang Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ingin memiliki kunci kebaikan dunia dan akhirat, kita hendaknya iktidak. Kula jenengan kan manut mawon pun lah. Mboten usah kakean takon napa sing dilampahi Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makan dengan tangan kanan, kita harus dengan tangan kanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekali-kali memasukkan sesuatu yang akan dimakan pakai tangan kiri. Tidak sekali-kali mengambil barang yang akan dimakan dengan dua jari. Ambil kerupuk, megang kerupuk, bahkan mungkin megang lombok, karena yang satu harus megang tahu atau tempe. Ini juga jangan sekali-kali memegang lombok yang akan kita masukkan ke mulut kita dengan tangan kiri, apalagi dengan dua jari. Alasannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu makalah di dalam kitab karangan Ibnu Athaillah. Ini sengaja saya ambil makalah-makalah yang dari beliau Imam Ibnu Athaillah. Karena Imam Athaillah ini bapaknya, putranya, pembahnya, ini orang-orang alim yang luar biasa. Tapi beliau tidak sejalan dengan tasawuf. Jadi pokoknya beliau termasuk paham malana thoriqun ilallah ghairul Quran wal hadis. Tidak ada jalan untuk menuju Allah selain Al-Quran dan hadis. Tidak ada tasawuf-tasawufan, apalagi torekoh-torekohan.
Paham ini dianut oleh ayah dan mbahnya Al-Imam Al-Alamah Ibnu Athaillah ini. Sehingga beliau ini diajari Quran sampai luar biasa. Diajari ilmu hadis sampai luar biasa. Diajari ilmu syariat fikih sampai luar biasa. Sampai gurunya Ibnu Abbas Al-Mursi mengatakan pada beliau, teruskan apa yang kamu pelajari wahai Ibnu Athaillah, engkau akan menjadi imamul madhabaini, engkau akan menjadi imam dari dua madhab, yaitu madhabul haqiqah wa madhabus syariah. Beliau mengatakan dua kenikmatan pokok di dunia ini, yaitu nikmat wujud kita dan fasilitas wujud kita, semua bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan syukur kepada beliau, dengan cara hadir maulid beliau, niati syukur, kita telah memegang kunci kebaikan dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.